Baik Ibu, silahkan masuk. Baik, selamat sore Ibu, selamat sore Bapak. Silahkan duduk. Perkenalkan, saya dengan Dr. Widya, dokter yang berjaga pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengecek identitas Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Baik, saya tanya kembali, Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Ya, bagaimana? Tidak begitu? Iya dok. Ya baik, di sini karena ibunya kurang bisa untuk diajak bekerja sama, maka saya akan bertanya kepada bapaknya, nggih. Di sini saya ingin bertanya tentang identitas ibu. Sebelumnya ibunya dengan ibu siapa bapak? Dengan ibu Ayu. Ibu Ayu umurnya berapa bapak? Umurnya 55 tahun. Baik, untuk alamatnya di mana bapak? Di Banyuasri. Kemudian untuk pekerjaan ibunya sebagai apa? Sebagai pegawai swasta. Nah, seterusnya untuk riwayat pendidikan ibu terakhir apa nih Pak? Lulusan SMA nih ke dok. Baik, jadi bapak dan ibu datang kemari, kiranya ada masalah apa nggih? Begini dok, istri saya Niki mengalami sepertinya gangguan bicara seperti itu dok. Dia ngomongnya itu tidak lancar, tidak jelas dan juga tidak nyambung seperti itu dok. Baik Bapak, sejak kapan nggih? Sejak 2 hari yang lalu. Baik, sebelumnya apakah gejalanya ini sampai mengganggu aktivitas dari ibunya? Iya dok, benar. Kemudian apakah sampai bertambah berat seperti itu akhir-akhir ini sehingga datang ke dokter? Iya dok, sangat bertambah berat seperti itu. Dan kemudian di sini saya ingin bertanya, apakah ibunya memiliki riwayat psikiatri ataupun penyakit medis yang lainnya, misalnya saja hipertensi, diabetes, atau penyakit stroke ataupun penyakit yang lainnya Bapak, apakah ada? Tidak ada dok, selama ini aman-aman saja istri saya. Kemudian untuk di lingkungan keluarganya, apakah ada riwayat penyakit medis ataupun psikiatri juga Bapak? Tidak ada dok. Baik, di sini berdasarkan keluhan ibunya yaitu sulit berkomunikasi ataupun tidak nyambung saat diajak berkomunikasi seperti itu, dimana di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang bernama pemeriksaan tes afasia kepada ibunya nggih Pak nggih. Ibu ya, dimana nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada ibu dan nanti saya juga akan memberikan instruksi seperti itu, dimana nanti pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan komunikasi yang disebabkan oleh adanya gangguan di daerah otaknya ibu ya Pak ya. Baik, sebelumnya nanti jika ibu tidak mengerti apa yang saya katakan, ibu bisa menanyakan kepada saya nggih Bu nggih. Apakah bisa dipahami ibu? Baik, di sini Bapak, saya akan memulai pemeriksaannya nggih Pak nggih. Untuk pemeriksaan yang pertama, yaitu di sini saya akan mengecek dari kelancaran berbicara pada pasien. Di sini saya ingin untuk ibu bisa membantu saya menyebutkan nama-nama hewan sebanyak-banyaknya dalam 1 menit ya ibu ya. Bisa dimulai ibu. Baju, kursi, roda, tikar, meja, spray, Baik. batu, Apalagi ibu? kaki. Kemudian apalagi? Dingin sekali saya dok. Baik. Ibu bisa disebutkan nama-nama hewan lagi ibu? Bunga, kembang, kuncup, layu. Kemudian apalagi ibu? Hujan, gerimis. Baik. Ada geledeknya lagi dok. Ya baik ibu, sudah cukup, sudah 1 menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pemahaman bahasa lisan namanya Bu nggih. Di sini saya ingin menanyakan kepada ibu, tadi pagi ibu makan apa? Saya kehujanan tadi dok. Baik, kehujanan. Kemudian tadi pagi ibu bangun jam berapa ibu? Bangun tidur saya dok. Baik, kemudian di sini saya mempunyai perintah kepada ibu. Ibu silahkan untuk menurutinya ya ibu ya. Coba ibu lipat kertas ini menjadi 2. Baik, sudah tidak usah diteruskan ibu. Kemudian di sini coba pegang telinganya ibu dengan menggunakan tangan.
Baik Ibu, ya saya ambil kembali. Di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes repetisi atau pengulangan yang Ibu nge, di mana saya akan menyebutkan 3 buah nama benda. Ibu silahkan untuk mengulanginya. Nama bendanya yaitu apel, meja, koin. Kursi tadi rusak dok. Oh iya, baik. Di sini saya juga ingin mengetes Ibu. Ibu apakah bisa mengulang kalimat yang saya sebutkan, yaitu pejamkanlah mata Anda. Coba diulang Ibu. Tadi saya makan apel dok. Baik. Kemudian di sini saya ingin menanyakan Ibu, menanyakan Ibu tentang nama dari benda-benda yang saya pegang ini untuk tes dalam menamakan nama benda seperti itu. Ibu apakah tahu ini namanya benda apa? Itu spidol dok. Spidol. Kemudian Ibu tahu ini namanya benda apa? Itu koran dok. Koran. Okay. Selanjutnya di sini saya akan mengetes kemampuan Ibu dalam membaca seperti itu Bu nggih, di mana di sini saya sudah mempunyai kertas yang sudah berisi tulisan. Ibu bisa membaca tulisan ini? Bisa dibaca tulisan ini Ibu? Tidak ada dok. Iya, baik. Kemudian di sini untuk tes yang terakhir itu saya akan mengetes kemampuan Ibu dalam menulis. Baik, di sini sudah saya siapkan kertasnya. Ibu bisa menulis apa saja yang ada di pikiran Ibu. Silahkan ditulis Ibu. Baik, Ibunya menggambar nggih Bu nggih. Baik, di sini baik Bapak dan juga Ibu, di sini saya sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan afasia. Baik, saya jelaskan dari pertama, yaitu pemeriksaan saat kelancaran berbicara. Ini ibunya itu lancar berbicaranya tapi tidak nyambung ya Pak nggih, dimana ibu ini bisa membalas apa yang saya katakan, tetapi suruhannya tersebut tidak benar ataupun apa yang ibu yang ini lakukan tidak tepat seperti itu, tidak tepat sasaran. Kemudian untuk yang kedua itu kemampuan dalam memahami bahasa lisan. Ibunya sama sekali tidak memahami apa yang saya perintahkan, dimana ini berarti pemahaman bahasa lisannya itu sangat buruk. Kemudian untuk tes pengulangan di sini ibunya tidak dapat mengulangi apa yang saya katakan, baik berupa kata maupun kalimat, sehingga ini sangat buruk juga. Kemudian selanjutnya itu tes penamaan. Di sini ibunya mengalami kesulitan dalam menamai benda. Dan kemudian untuk tes membaca maupun menulis itu juga sama-sama kurang baik ataupun buruk, di mana ibunya tidak bisa membaca maupun menulis. Baik Bapak, dari kesimpulan pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya ini menduga Ibu terkena Wernicke afasia, di mana Wernicke afasia ini merupakan salah satu kelainan komunikasi yang disebabkan oleh adanya gangguan di dalam otak, khususnya di area Wernicke dari otak. Di mana untuk selanjutnya di sini saya akan menyarankan Ibu untuk Ibu melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis neurologi atau saraf. Sebelumnya apakah Bapak bersedia jika saya memberikan Ibu rujukan ke dokter spesialis saraf? Bersedia Dok. Dari sini saya telah membuat surat rujukannya. Ini silahkan diterima nggih Pak nggih. Baik. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada sesuatu yang tertinggal maupun hal-hal yang belum dimengerti, Bapak bisa datang kemari lagi ke sini nggih Pak nggih, ataupun Bapak bisa langsung ke rujukan yang sudah saya berikan ini. Ada pertanyaan Ibu atau Bapak? Tidak ada nggih. Baik, jika tidak ada, saya rasa pemeriksaan sudah cukup. Terima kasih banyak Ibu. Semoga lekas sembuh.